jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai 5 penyesalan mid-career profesional. Jadi kalau kita bicara mid-career profesional ini rata-rata mid-career yang sudah mempunyai pengalaman 10-15 tahun di dunia korporasi, ya. Jadi umurnya mungkin sekitar umur 30-45, something around that, ya. Nah, kita lihat ada 5 penyesalan yang paling umum diketemukan ketika mereka dalam sesi konsultasi atau coaching. Jadi penyesalan yang pertama ini adalah fear. Banyak yang mid-career yang merasa bahwa karena adanya fear ini yang membuat mereka tetap aja di zona nyaman mereka. Mereka takut keluar, mereka takut melakukan perubahan. Nah, kalau kita lihat fear itu banyak banget, ada 25 jenis. Kalau di list itu fear itu jenisnya banyak banget, ya. Coba kita lihat yang paling umum. Bisa dilihat di atas, ya. Jadi ada fear of failure, ada fear of looking foolish, takut kelihatan bodoh, ya. Ada fear of loneliness, takut kesepian. Ada fear of what others thinks. Ini yang paling sering kita ketemu, ya. Kemudian ada yang fear of being judged. Dikritik sedikit kayaknya dia anggap udah kayak ditusuk gitu loh hatinya, ya. Atau fear of not being good enough, kayaknya nggak pernah cukup nih, ya. Fear of being ashamed atau fear of taking action. Jadi penyesalan yang nomor 1 adalah fear. Yang kedua, sebelum kita bicara yang kedua, fear ini bahaya banget. Saya minta Anda renungkan 3 pertanyaan ini sebelum kita lanjut ke penyesalan yang kedua, ya. Apa sih cause dari fear ini? Kalau Anda nggak keluar dari zona nyaman, Anda nggak face your fear, itu apa sih cause-nya? Kita lihat, ya. Anda coba pikirkan apa yang seharusnya Anda sudah capai saat ini jika Anda tidak takut akan hal yang Anda takutkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nggak ada fear sama sekali, sebenarnya Anda saat ini sudah mencapai apa sih? Yang kedua, keputusan career atau bisnis apa yang akan Anda lakukan bila mana Anda free of fear? Nggak takut bangkrut, nggak takut gagal, nggak takut dicela orang. Kira-kira Bapak Ibu bakal maju ke career atau bisnis apa? Yang ketiga ini mengenai 3-4 ini mengenai relationship. Mungkin Bapak Ibu teman-teman punya potential relationship dengan someone yang spesial, tapi nggak berani dilanjutkan karena fear of, mungkin takut di reject, takut yang ya lain-lain lah, ya. Atau ada juga yang sekarang relationship-nya tetap dipertahankan walaupun dalam tanda kutip unhealthy. Kenapa tetap dipertahankan? Karena dia fear juga, takut nanti ditinggalin, takut nanti nggak ada yang temenin dan sebagainya. Jadi cost fear ini tinggi banget. Jadi tolong be aware, ya. Yang kedua, listen. Listen, terlalu banyak mendengar suara-suara dari orang lain. Bahwa oh kamu cocoknya ini, jangan belajar ini, jangan belajar itu, kamu cocoknya ambil jurusan ini dan sebagainya. Dia tidak mengikuti, dia punya passion, ya. Dia punya purpose, dia punya talenta, dia punya bakat. Jadi diatur oleh standar-standar atau society atau mungkin keluarga. Jadi banyak yang menyesalkan pada poin kedua ini. Di poin kedua ini sangat penting untuk Anda bisa explore new thing, explore new skill, explore new learning. Jadi jangan nerimo aja kondisi sekarang yang ada, tapi Anda keep hunger, ya, never settle. Yang ketiga, nah ini pasti banyak nih. Banyak yang menyesal mengatakan bahwa I wish I hadn't worked so hard. Sampai kayaknya saya kerja keras banget sampai saya miss banyak sekali milestone penting. Milestone penting dalam perjalanan dia. Misalnya kalau ibu-ibu, biasanya ibu muda bilang, aduh saya nggak enjoy 7 tahun pertama my child gitu, ya, karena dia sibuk kerja, sibuk. Ada juga yang tidak menikmati kesehariannya, sudah nggak ada me time sama sekali karena dia berpacu dengan waktu mengejar banyak hal gitu, ya. Yang ketiga ini tipsnya cukup menyedihkan, terutama kalau pasangan muda yang punya anak masih di bawah 7 tahun. Karena kita semua tahu anak-anak di bawah 7 tahun itu mereka punya pikiran bawah sadar masih terbuka banget. Jadi apa saja yang nasihat-nasihat dari orang tua, kata-kata positif itu langsung terserap. Jadi ibu-ibu muda jangan miss that time, ya. Nah, yang keempat, saya suka nih, ini paling banyak kasusnya, ya. Yang keempat ini toxic people.
Jadi banyak yang mengatakan, aduh seandainya gue bisa tahu nih cara handle dengan toxic people, toxic relationship gimana nih. Karena banyak yang stres, terbebani, mungkin perpecahan itu karena dia nggak bisa handle toxic people. Akibatnya dia yang kena secara psikis, fisik juga dia kena, dia sakit dan sebagainya. Jadi penting banget mengetahui bagaimana emotional management ya, bagaimana kita punya human mind, pikiran, mengolah pikiran dengan baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana gratitude, bersyukur, fokus selalu ke hal-hal yang positif. Walaupun situasi sangat negatif, Anda masih melihat yang positif. Yang kelima, money. Banyak yang menyesal mengatakan, aduh seandainya saya nggak terjebak dengan mikirin duit saja. Jadi banyak yang menyesal karena 10-15 tahun yang ada di kepala mereka cuma income, money, sehingga banyak hal-hal yang terlewatkan. Tadi ada kaitannya dengan dia time-nya tidak enjoy waktu ya, wider contribution, wider purpose itu semuanya tertutup oleh selaput, seolah-olah tuh hanya duit saja yang dikejar. Ya tentu kita butuh duit ya, tapi kalau cuma that's the only goal, yaitu mungkin Anda harus punya goal dipertimbangkan lagi. Jadi ada 5 penyesalan ya. Yang pertama tadi kita bicara fear. Aduh seandainya saya berani face my fear ya. Yang kedua, listen to other people ya. Yang ketiga, work so hard. Yang keempat, bagaimana handling dengan toxic people dan toxic relationship. Dan yang kelima, tidak terlalu fokus di money. Jadi semoga 5 tips ini membantu Anda bisa menonton ulang, terutama pertanyaan tadi, the cause of fear itu penting banget. Anda pakai waktu yang tenang untuk memikirkan. Habis menonton film ini mungkin mulai memikirkan satu fear yang paling sering muncul yang Anda mau lawan. Karena ada satu pepatah yang mengatakan, saya bacakan ya, dari Joseph Campbell. Jadi quote ini mengatakan bahwa the cave, gua ya, the cave you most fear to enter. Jadi gua yang kita paling takut masuk, sebenarnya itu contains the greatest treasure. Jadi harta karun terbesar adalah di sana. Jadi semoga 5 tips ini membantu menyadarkan mid-career profesional. Mungkin ada 1-2 tips yang 1-2 penyesalan yang terkait dengan Anda, yang mungkin Anda mau mulai coba buat planningnya untuk bisa mengebrak, untuk bisa keluar dari zona nyaman dan membuat suatu achievement yang lebih bagus lagi, buat suatu planning yang lebih bagus lagi. Terima kasih sudah menonton Alpha Code. Jangan lupa subscribe untuk mendapat upgrade video-video berikutnya. Salam Alpha Code.